Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman Komisi 6, Pak Dirut PLN, ID Food dan juga Reasuransi. Pertama PLN dulu nih Pak Darmo ya. Tentu dari mulai pantun pertama kita harus semangat Pak Darmo. Artinya ini semangat PLN untuk 100% listrik desa ini tercapai. Pertanyaan saya sederhana Pak Darmo. Ini saya melihat di tahun 2024 itu mendapat payment 5,86 triliun. Artinya apa? Dengan 5,86 triliun ini, apakah ini selesai enggak di tahun 2024 ini? Artinya apa? Kalau saya melihat data yang ada di saya ini, PLN mencatat kinerja positif pada semester 1 2023, membukukan laba adalah berjalan sekitar 25,92 triliun pada semester pertama Pak, melonjak 99% dibandingkan capaian periode yang sebelumnya yaitu 17,38 triliun. Artinya apa? Kalau kita melihat pendapatan PLN kan luar biasa Pak. Di sisi lain kita melihat penambahan PMN tahun ini adalah 5,86 triliun untuk target seperti apa. Ini saya minta gambaran nih Pak Darmo. Artinya sehingga target desa yang kita harapkan bisa tercapai. Yang kedua ini menarik Pak. Ini ada pembentukan divisi khusus Lisdes. Saya sepakat Pak. Tentu ini yang disampaikan Pak Darmo saya merasakan sendiri ketika saya bicara dengan GM di daerah Pak. Artinya ketika GM daerah kan ketika desa di Aceh khususnya Pak, misalnya udah hampir 100% kita anggap. Tapi kan banyak sekali nih yang di bawah desa Pak, misalnya ada dusun, ada yang lain-lainnya. Ini memang belum terpetakan Pak. Tapi bersyukur dengan hari ini Pak Darmo membentuk divisi Lisdes ini, kita harapkan ini menjadi solusi Pak. Artinya saya ingin dapat gambaran ini pola seperti apa Pak. Karena data yang diambil dari mana? Setahu saya selama ini diambil kan BPS Pak. Ya kan, jadi sehingga target-target di bawah desa ini belum tercapai. Nah, ini menjadi solusi. Yang kedua tentu saya ucapkan terima kasih juga kemarin saya komunikasi juga dengan Pak Aloysius, ada persoalan listrik di Aceh Utara Pak, sudah selesai. Artinya ini cepat sekali, Pak Bupati menyampaikan terima kasih dan masyarakat di sana artinya cepat tanggap oleh PLN terhadap langkah-langkah yang dilaksanakan oleh aduan masyarakat itu sendiri Pak. Yang berikutnya tentu kita berharap dengan PNM yang diberikan ini Pak, ini betul-betul desa ini betul-betul merdeka Pak. Saya lihat tadi misalnya di NTT, di beberapa daerah tertinggal ini juga jadi solusi. Yang terakhir khusus PLN Pak, ini kalau kita lihat hari ini PLN kan oversupply Pak. Tapi ada di sisi lain beberapa daerah ini sulit juga Pak. Ini mungkin satu lagi saya sampaikan Sabang Pak. Sabang ini memang boleh Pak Darmo cek, itu menjadi satu kendala berkaitan investasi persoalan listrik juga Pak. Padahal di sana ada sumber energi. Mudah-mudahan ini PLN memberi solusi Pak di sana. Jadi sehingga investasi tidak terganggu dengan keberadaan khususnya oversupply, kita harapkan solusi dari PLN. Kemudian yang kedua ID Food Pak. Pak Fran, terima kasih. Ini ingin saya tambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya berkaitan dengan PNM 2024 Pak Frans, yaitu sebesar 832 miliar. Tentu kita berharap ID Food sebagai holdingnya BUMN Pangan, kita harapkan ini juga bisa menjadi solusi. Termasuk saya lihat beberapa program perbaikan yang telah dilaksanakan oleh ID Food Pak Fran. Menyangkut misalnya realisasi penyaluran bantuan pangan daerah stunting. Ini saya hanya melihat baru 7 provinsi saya lihat kan. Sementara kalau kita lihat hari ini kan termasuk di tempat kami juga itu sangat tinggi Pak angka stuntingnya. Ini mudah-mudahan di tahun 2024 juga bisa dicapai. Karena ini apakah hanya sebagai pilot project 7 provinsi ataukah memang anggaran baru segitu Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Frans. Jadi sehingga program-program hari ini yang dijalankan oleh ID Food betul-betul dirasakan oleh masyarakat, apalagi kondisi kenaikan harga beras semakin tinggi, kemudian telur, tadi sampaikan Pak Mufti Anam udah hampir 31.000 bahkan 32.000 per kilo. Kita harapkan nih peran dari ID Food ini betul-betul
strategis dalam rangka persoalan pangan, Pak. Yang kedua berkaitan ID Food, Pak. Kita tahu betul dalam ekosistem pangan nasional, ID Food akan berperan sebagai supporting system dalam mengangkat inklusivitas dari petani, Pak. Kita tahu betul berkaitan dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM, Pak, mulai proses produksi hingga distribusi. Yang ingin saya dapat gambaran, Pak Frans, ya, kita tahu betul ini setelah ada holding BUMN pangan, kita tahu betul ini persoalan koordinasi nih Pak Frans. Perlu diingat bahwa kita tahu betul apalagi fase kerjasama, Pak, integrasi ekonomi di kawasan, ya, masalah importasi pangan akan semakin menjadi tidak diantisipasi sekarang, Pak. Kita tahu betul ID Food ini memetakan masalah, dan yang ada berkoordinasi ini saya lihat koordinasi seperti apa nih Pak Frans, khususnya misalnya dengan Badan Pangan Nasional, kemudian juga dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ini tidak diantisipasi, akhirnya ini jalan sendiri-sendiri Pak Frans. Ini kita berharap nanti dengan ada holding pangan ini, integrasi koordinasi dengan 3 kementerian KL ini harus betul-betul maksimum. Kalau enggak akan tumpang tindih. Akhirnya apa? Di satu sisi lebih, di sisi lain berkurang. Ini kita harapkan Pak Frans bisa lebih maksimum berkaitan dengan koordinasi ketiga kementerian lembaga. Terakhir reasuransi, Pak. Pak Beni, terima kasih. Saya tahu betul usulan Bapak ini dari 3 triliun sampai 1 triliun. Sampai hari ini saya mau bertanya, apakah 1 triliun sudah clear belum, Pak? Ya kan? Artinya kita tahu betul, ingat saya waktu itu sudah clear 1 triliun ini. Apakah ini akan ngambang lagi atau tidak? Ya kan? Nanti tolong dijawab, bisa jawab langsung Pak. Sudah clear belum 1 triliun ini? Izin Pak, maksudnya clear tuh gimana Pak? Artinya sudah ketok palu belum di Kementerian Keuangan? Kementerian BUMN sudah Pak. Oke. Ya mudah-mudahan kalau ini sudah clear, kita harapkan bisa menjadi solusi Pak, berhadap persoalan reasuransi tadi Pak. Yang terakhir tentu kita berharap reasuransi ini memang harus betul-betul bisa menjadi ya holding Pak ke depan, ya, holding asuransi. Kenapa kita katakan pemerintah ini khususnya masyarakat kan bingung Pak ini hari ini, padahal kita punya satu holding asuransi, di satu sisi persoalan asuransi begitu banyak Pak, mulai Sabri, Jiwasraya dan lain-lain. Mudah-mudahan keberadaan reasuransi ini bisa menjadi solusi Pak terhadap semua persoalan asuransi di Indonesia. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.